Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Pelan-pelan kita akan Spider-Man pada waktunya. Tokoh superhero Marvel ini kayaknya emang lagi naik daun kali. Bahkan berhasil jadi tokoh karakter yang menutupi kesedihan fans Marvel, khususnya MCU, lantaran tokoh-tokoh karakter yang tergabung di Avengers satu persatu mulai hengkang. Teori-teori fans pun bermunculan, sampai parahnya, entah asalnya dari mana, ada nih di situs web Reddit salah satu pembahasan di dalamnya tentang plot film Spider-Man No Way Home yang disinyalir cukup akurat, meski tetap harus dipertanyakan kebenarannya. Terlepas benar atau tidak, ya udahlah, mending kita ulik aja. Di situs Reddit tersebut, sebuah pengguna dengan username Super Mario Zelda mengungkap detail lengkap bocoran plot Spider-Man No Way Home versi Mandarin, kemudian diterjemah lagi ke bahasa Inggris. Meski tetap di situ ditegaskan kalau semua ini belum ada konfirmasi jelas dari pihak Sony maupun Marvel Studios. Dan tanpa diingatkan pun, aku juga nggak mentah-mentah kok mengiyakan plot details ini. Oke, ada 67 poin penting dari alur cerita Spider-Man No Way Home. Nah, secara ringkasnya aja, aku jabarkan ke hal-hal yang cukup menarik buat dibahas. Dalam tulisan itu terungkap kalau pada akhirnya kehadiran Doctor Strange di sini bukan sebagai mentor buat Peter Parker, seperti yang dilakukan oleh Tony Stark. Di trailer resmi Spider-Man No Way Home dan teori-teoriku atau mungkin kreator lainnya membenarkan semua berawal dari mantra penghapus ingatan yang dipakai agar orang-orang melupakan Peter Parker sebagai Spider-Man sejak munculnya pengakuan Mysterio yang disiarkan oleh The Daily Bugle. Namun mantra itu hanya bekerja tanpa pengecualian, yang artinya semua orang termasuk Bibi May, MJ, sampai Ned atau bahkan para anggota Avengers pun tidak ada yang mengenali Peter Parker adalah sosok di balik kostum pahlawan laba-laba super itu. Namun bak mengubah mantra yang ada ternyata konsekuensinya sangatlah besar, mengakibatkan gerbang multiverse terbuka dan sulit untuk dikendalikan. Oke, kemudian pertarungan antara Spider-Man dan Doctor Strange seperti yang terlihat di trailer dan TV spotnya, yang akhirnya dimenangkan oleh Spider-Man dan berhasil membawa Magic Cube atau benda sihir yang dipakai Doctor Strange untuk mengembalikan para super villain ke asal mereka seharusnya. Dan yang jadi cikal bakal perseteruan Strange dan Spider-Man lantaran Spider-Man menganggap para villain itu tidak layak mati, atau setidaknya mereka yang sudah mati dikasih kesempatan kedua untuk hidup kembali. Dan mungkin yang mendasari itu karena di antara super villain itu akhirnya ada yang bekerja sama dengan Spider-Man untuk melawan villain lainnya. Mungkin yang dimaksud adalah Dr. Octopus. Oke, sejak pertarungan Spider-Man dan Doctor Strange, Spider-Man berhasil mengambil sling ring dari Doctor Strange dan kemudian diberikan ke Ned. Sebuah portal dimensi pun akhirnya terbuka dan Doctor Strange terdampar di dalamnya tanpa bisa kembali membuka portal itu. Ned entah bagaimana caranya bisa membuka portal tadi dan akhirnya mengembalikan Doctor Strange ke dalam pertempuran sengit yang sudah berjalan cukup lama tanpa dirinya. Ya, portal lain terus terbuka dan akhirnya membawa dua Spider-Man senior muncul ke universe-nya Spider-Man MCU. Tobey dan Andrew Garfield muncul di sini, semua berkat Ned dan MJ, bukan sejak hancurnya mantra penghapus ingatan. Nah, detail plot berikutnya sebuah percakapan antara ketiga Spider-Man bahwa ada Avengers juga di universe-nya mereka. Tapi bukan Avengers di universe-nya Tom Holland yang di dalamnya ada mendiang Tony Stark. Menarik. Jika ini memang benar, berarti Avengers di universe-nya Tobey dan Andrew seperti halnya Avengers yang ada di serial What If. Kemudian terbunuhnya Bibi May di tangan Green Goblin. Ned, Happy, dan MJ semua ada di sana menyaksikannya. Kejadiannya tepat di FEAST, Food Emergency Aid Shelter and Training, tempat penampungan tunawisma yang dimiliki dan dioperasikan oleh Martin Lee aka Mr. Negatif. Buat yang mainin game PS4 Spider-Man pasti tahu banget sama Feast dan Mr. Negatif. Oke, terbunuhnya May membuat Spidey Tom akhirnya marah membabi buta. Dia hendak membunuh Green Goblin, namun pada akhirnya Green Goblin tidak sempat terbunuh. Serangan yang seharusnya mengenai Spidey Tom akhirnya terkena Spidey Tobey hingga menusuk tubuhnya. Oke, ada beberapa lokasi pertarungan yang cukup impresif katanya. Pertama ada di jembatan, kedua di Feast, dan ketiga di patung Liberty.
Kemudian, plot detail berikutnya, ketika MJ terjatuh, akhirnya diselamatkan Spidey Garfield. Spidey Tom memang mencoba menyelamatkannya, tapi dihentikan oleh Green Goblin. Dan scene ini mengingatkan Spidey Andrew Garfield sama kematian Gwen Stacy di film The Amazing Spider-Man 2 di saat pertarungan bersama Harry Osborn. Oke, perlu dipertegaskan lagi kalau di plot detail ini tidak ada namanya The Sinister Six, hanya ada 5 supervillain The Sinister. Kemudian tidak ada Spider-Man Miles Morales, tidak ada Venom, post-credit scene Venom 2 kemarin tidak langsung terkoneksi dengan jalan cerita No Way Home, tidak ada namanya Falcon, Scorpion, Vulture, atau Hulk. Kemudian kalau Daredevil muncul sebagai cameo doang, screen time-nya terbilang teramat singkat di film ini. And next, Green Goblin cuma 1 ya Wak, dan masih diperankan aktor yang sama. Begitu juga Lizard dan Sandman yang masih diperankan aktor yang sama juga. Electro mendapatkan reaktor peninggalan Tony Stark, dan mungkin ini ada hubungannya sedikit dengan Vulture di film Spider-Man Homecoming. Meski Vulture tidak muncul di No Way Home, ya besar kemungkinan perannya akan lebih banyak di debut film Morbius crossover MCU dan Sony. Cuma masih belum ada penjelasan atau leak yang akurat bagaimana pada akhirnya Electro yang semula di film The Amazing Spider-Man 2 berpenampilan bak monster listrik berwarna biru dan sekarang kembali ke rupa aslinya sebagai manusia. Oke, plot detail berikutnya, semua supervillain akhirnya pulih dan kembali ke wujud asli mereka masing-masing, termasuk Lizard dan juga Sandman. Ya, penggunaan mantra yang sempat dilakukan Doctor Strange yang sebelumnya gagal akhirnya diteruskan kembali dan semua orang pun berubah tidak mengenali Tom Holland atau bahkan dirinya sebagai Spider-Man. Tapi semua orang tahu kalau Spider-Man itu ada. Ini juga termasuk dengan Doctor Strange. Ya, akibat mantra tersebut, orang-orang pun bahkan tidak mengenali Doctor Strange. MJ dan Peter Parker akhirnya berpisah dan scene ciuman yang sempat muncul di salah satu trailer adalah ciuman perpisahan lantaran mantra penghapus ingatan mulai bekerja. Begitu juga dengan 2 Spider-Man lainnya, perpisahan yang cukup membekas lantaran Spidey, Tobey, dan Andrew akhirnya kembali ke universe mereka masing-masing. Para supervillain tidak ada yang mati, mantra pengembalian yang dilakukan oleh Doctor Strange berhasil mengembalikan mereka semua ke asalnya, termasuk para villain yang harusnya saat ini masih mendekam di penjara. Ya kawan-kawan, itu dia beberapa bocoran plot yang entah benar entah tidak yang muncul di Reddit ini. Cukup detail lah emang, dan beberapa ya emang agak sedikit masuk akal. Tentu yang akan membenarkan itu semua pas Spider-Man No Way Home resmi dirilis di bioskop. Kalau nggak salah 14 atau tanggal 15 November kemungkinan. Ya kalau nggak ada kendala lah, kita akan ke bagian nonton lebih awal daripada penayangan globalnya. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.